Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada rekan-rekan sekalian. Pada waktu yang berbahagia ini, kenalkan nama saya Gede Bangun Sudrajat dari Prodi Ilmu Penyakit Dalam. Untuk timnya bisa dilihat pada layar. Pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai peran filsafat ilmu dalam vaksinasi COVID-19. Tentunya vaksinasi COVID-19 ini adalah hal yang digalakkan pemerintah saat ini. Namun di sana banyak berbagai pro kontra dalam masyarakat, sehingga peran filsafat ilmu ini sebenarnya merupakan bagian yang penting yang harus dimiliki oleh kita semua, khususnya masyarakat di Indonesia, sehingga kita dapat memiliki satu kesatuan pikiran yang nantinya akan memiliki manfaat atau kemaslahatan umat yang lebih besar lagi. Tanpa banyak waktu, saya akan menjelaskan untuk slide berikutnya. Untuk sebelum jauh melangkah pada filsafat ilmu sendiri, saya akan menjelaskan sedikit mengenai deskripsi COVID. COVID-19 ini yang telah menjadi pandemi yang mungkin sudah beberapa bulan terakhir menjadi masalah buat kita semua. Nah, sebenarnya COVID-19 ini dari etiologinya disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau sering kita sebut sebagai SARS-CoV-2. Coronavirus ini merupakan virus patogen yang dapat menginfeksi manusia, namun juga dapat menginfeksi hewan atau hewan liar, seperti contohnya babi, sapi, kuda, unta, dan lain-lainnya. Sedikit informasi bahwa COVID-19 ini memiliki 4 protein struktural, yaitu protein N, protein M, protein envelope, dan spike glycoprotein trimer yang fungsinya terdapat masing-masing fungsi untuk dalam menjalankan infeksi mereka. Ya, ini pada tahun 2019 akhir dan 2000 awal munculnya coronavirus ini, pertama telah diidentifikasinya munculnya jumlah besar kasus pneumonia yang tentunya etiologinya tidak diketahui. Namun seiring berjalannya penelitian, maka akhirnya diketahui bahwa pneumonia yang terjadi di Wuhan adalah disebabkan oleh COVID-19. Pertama kali ini diduga bahwa transmisi virus pertama kali ini terjadi di Huanan Seafood Wholesale Market di Wuhan, di Provinsi Hubei di Cina. Pada tahun 2001, pada tanggal 21 Januari 2020, ini pada awalnya, studi pada awal yang terjadi saat pandemi, ini muncul sebanyak 314 kasus di 4 negara, yaitu Cina, Thailand, Jepang, dan Republik Korea. Dan dilaporkan 6 kasus kematian yang dilaporkan di Wuhan, China. Namun, pada seiring berjalannya waktu, sehingga sampai saat ini, setiap negara melaporkan bahwa adanya transmisi COVID-19, sehingga berbagai negara membentuk suatu protokol-protokol untuk mengurangi transmisi COVID-19. Kapan menjadi menetapkan outbreak coronavirus ini, yaitu pada bulan Februari 2020 oleh WHO. Nah, ini sedikit peta sebaran COVID di Indonesia. Untuk ini diakses pada 4 April 2021. Untuk hingga saat ini yang terkonfirmasi adalah sebanyak 1.527.524 jiwa. Sedangkan kasus aktifnya mencapai 120 ribuan, kasus sembuhnya sekitar 1.300.000, serta kasus meninggal sampai saat ini terdata 41.000 sekian. Ini untuk kasus di Indonesia, compare untuk di secara global, itu pada yang terjangkit ada 113 negara yang terkonfirmasi sekitar 81 juta. Sedangkan yang meninggal dilaporkan 1.700.000 sekian. Untuk gejala klinis yang muncul secara singkat pada awalnya dulu,
yang melaporkan dari Chinese Center for Disease Control menunjukkan bahwa disease severity-nya 81% menunjukkan gejala ringan, 14% menunjukkan gejala berat, dan 5% menunjukkan gejala kritis seperti adanya gagal nafas, shock, dan disfungsi vital organ yang tentunya dalam penata laksananya akan sangat sulit. Nah, ini kita melihat langsung pada vaksinasi COVID. Itu tujuan dari semua vaksin itu adalah untuk merangsang kekebalan tubuh untuk melawan antigen yang masuk, sehingga ketika terjadi suatu infeksi, maka reaksi imunitas dapat bekerja lebih baik, sehingga tubuh kita tidak akan mengalami respon yang berlebihan dan merugikan. Vaksin biasanya ini berisi dari mikroorganisme, entah bakteri ataupun virus. Biasanya bakteri atau virus ini dapat dilemahkan atau diambil dari beberapa bagian yang memberikan respon antibodi. Nah, yang sekarang digalakkan oleh pemerintah adalah adanya vaksinasi COVID ini. Itu program pemberian vaksin kepada individu-individu yang tujuannya adalah meningkatkan imunitas terhadap suatu antigen tersebut, yaitu khususnya untuk saat ini adalah COVID-19. Untuk vaksinasi COVID-19 sendiri, ini sudah berjalan beberapa waktu. Hingga akhir-akhir ini ada beberapa negara yang sudah memproduksi vaksin. Tentunya sudah disebutkan tadi, vaksin merupakan virus yang dilemahkan atau dimatikan dan bisa melalui rekayasa genetika dengan menggunakan mRNA virus. Nah, tujuannya vaksin COVID-19 ini adalah untuk mencapai herd immunity atau secara awalnya adalah kekebalan populasi, sehingga ketika vaksinasi ini diberlakukan dalam jumlah tertentu, maka herd immunity ini akan aktif sehingga dapat melindungi orang-orang yang memiliki resiko tinggi terhadap penularan virus coronavirus ini, sehingga kesejahteraan sosial, ekonomi, serta kesehatan dapat kita tingkatkan kembali. Nah, kita akan menuju dari peran filsafat sendiri. Sebelum jauh ke peran filsafat, maka saya akan mendeskripsikan dari deskripsi filsafat secara singkat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Philos artinya adalah suka, cinta, dan kecenderungan pada sesuatu. Sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Sehingga secara singkat, filsafat diartikan cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan. Sedangkan selanjutnya filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menelaah segala sesuatu yang ada secara mendasar dan mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Sehingga ini adalah menjadi pokok pikiran kita dalam suatu dasar pemikiran kita untuk menerjemahkan suatu masalah atau keadaan tertentu. Nah, perkembangan filsafat saya akan menjelaskan secara singkat. Ada periode filsafat Yunani. Ini menggambarkan bahwa intelektual ini menggunakan pola deduktif dan perkembangan dan munculnya ilmu sangat pesat dalam masyarakat. Ini terjadi pada abad 6 sebelum Masehi sampai 0 Masehi. Kedua adalah masa kelahiran Nabi Isa, itu pada abad 0 sampai 6 Masehi. Nah, pada periode ini terjadi kemunduran filsafat, karena raja atau pemimpin pada periode tersebut membatasi kebebasan berpikir, sehingga gereja menjadi sumber kebenaran. Ketiga adalah periode kebangkitan Islam, 6 sampai 13 Masehi. Pada masa ini, banyak berbagai buku dan tulisan ilmiah ditulis. Berbagai tokoh pada masa ini meramu berbagai ilmu sehingga menjadi satu kesatuan dan kesinambungan antara agama, filsafat, dan sufisme. Yang keempat adalah kebangkitan Eropa pada abad 14 sampai 20 Masehi. Pada masa ini, alur pemikiran yang dianut adalah empirisme dan rasionalitas. Fungsi berfilsafat hakikatnya adalah membantu manusia dalam mendalami pertanyaan asasi manusia tentang makna, realitas, dan ruang lingkupnya. Sebenarnya ini definisinya sangat dalam ya. Tentunya akan dibahas pada yang lebih aplikatif pada vaksinasi COVID pada slide berikutnya. Ini kita baca saja dibagi dua jalur, yaitu cara sistematik dan historis. Kegunaan secara umum itu memecahkan masalah-masalah secara kritis tentang segala sesuatu, sedangkan cara khusus mencari suatu objek yang terikat oleh waktu dan ruang. Berarti pada kondisi tertentu.
Filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan epistemologi yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Nah, secara umum, filsafat ilmu dalam arti yang luas yaitu menampung berbagai permasalahan yang menyangkut berbagai hubungan luar dari kegiatan ilmiah, sedangkan dalam arti yang khusus, filsafat ilmu merupakan menampung permasalahan yang berhubungan dengan pengetahuan ilmiah dengan cara mencapai pengetahuan ilmiah. Nah, ini yang menjadi sangat penting yaitu adanya pilar dari filsafat ilmu, pertama adalah ontologi ilmu. Itu keilmuan harus berdasarkan hal yang konkret dan nyata. Sedangkan yang kedua adalah epistemologi ilmu, mengajar tentang tata cara, teknik, atau prosedur dalam mendapatkan ilmu dan keilmuan. Yang terakhir adalah aksionologi ilmu. Karena ini yang menyoroti masalah nilai kegunaan ilmu yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas sejarah dan kemaslahatan umat manusia. Khususnya di program vaksinasi COVID-19 ini, pilar-pilar ini tentunya tidak dapat kita pisahkan. Namun pada kesempatan ini saya akan lebih mendetail tentang bagaimana aksiologi ilmu mengambil peran dalam program vaksinasi COVID-19. Tentunya secara ontologi dan epistemologi COVID-19 punya peran dan ekspresi masing-masing sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi satu kesatuan, menjadi kesimpulan untuk kita semua. Filsafat dalam program vaksinasi COVID yaitu berbagai tindakan pencegahan dan pemutusan rantai transmisi COVID-19. Ini adalah tujuan kita bersama. Itu dengan apa? Itu dengan berbagai landasan filsafat ilmu, dilihat dari ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Tentunya atas dasar aksiologis ini, kegunaan ilmu oleh para peneliti dan klinisi serta berbagai stakeholder yang terlibat dalam pembuatan vaksin ini akan memberikan dampak yang besar untuk kita semua. Nah, tujuan vaksin ini untuk memutus transmisi COVID-19 serta menekan angka kesakitan yang menjadi masalah kita bersama, khususnya di bidang sosial ekonomi serta kesehatan kita. Gagasan serta pembuatan vaksin ini tetap menggunakan 3 dasar filsafat ilmu yang mendasari, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Namun lebih pada presentasi ini menitik beratkan pada aksiologinya. Nah, secara kesimpulannya bahwa program vaksinasi COVID-19 ini adalah suatu solusi yang harus kita terima, yang telah dikaji oleh pemerintah dengan berbagai mekanismenya, melalui uji klinis, melalui Badan POM, dan berbagai stakeholder yang terlibat, sehingga vaksin COVID-19 ini dapat kita nikmati, kita rasakan, sehingga pada tujuannya akhir adalah untuk memutus transmisi COVID-19 ini. Tanpa ada kerjasama yang baik, maka transmisi COVID ini akan tetap sulit untuk dihapuskan. Oleh karena itu, kita harus melihat secara objektif dan terukur bagaimana vaksin ini diproduksi, dibuat, dan fungsinya seperti apa. Sehingga nantinya kita harapkan dapat ketika herd immunity tercapai, kita dapat kembali ke hidup yang normal, kembalinya kondisi sosial ekonomi yang baik di masyarakat, serta tidak lupa adalah kesehatan jasmani rohani kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari yang produktif, serta dapat bermanfaat bagi kita semua dan orang lain di sekitar kita. Mungkin cukup sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas waktunya yang telah menonton penjelasan ini. Mungkin juga ada salah dapat disampaikan lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.